Memutuskan hukum agama tidak sesimpel yang Bapak bayangkan. Jangan ujuk-ujuknya kemudian mengeluarkan fatwa apa? Orang wudhu basuh dari sikut ke ujung jari, nggak sah wudhunya. Bener? Siapa yang wudhu kalau basuh tangan dari atas baru ke ujung jari? Ada yang begitu? Bapak pernah ngeliat nggak orang wudhu basuh tangan dari atas ke bawah? Suka ketemu nggak? Ada aja. Karena toh pada prakteknya orang wudhu itu bergantung fasilitasnya. Kalau di ember, di bak, di kolam di bawah, orang cenderung apa? Ambil air, mencelupkan ujung jarinya apa? Ujung jarinya dulu, baru ditarik. Bisa begitu? Dalam kasus keran yang tingginya standar, keran air, orang masih bisa. Tangan di ujung jari dimasukin, ditarik, masih bisa. Gitu kan? Tapi dalam kasus entah kenapa mungkin posisi bambunya ada di atas atau wudhu di air hujan contohnya. Ya, cenderung akan begini dan ini bisa jadi begini, bisa jadi dari mana saja sudah. Jangan kalap melihat bahwa praktek Nabi selalu dari bawah. Lihat dulu alat yang Nabi gunakan itu apa. Menentukan sah atau tidak bukan hanya bermodal melihat kebiasaan Nabi, bukan. Tapi memutuskan sesuatu haram, memutuskan sesuatu batal, itu harus ada syarat yang jelas, dalil yang jelas. Jangan bermodalkan tahu ilmu bahasa Arab, menerjemahkan Al-Quran bisa, ngomong sekenceng-kencengnya. Orang wudhu dari sikut ke ujung jari, kagak sah. Kalau udah kagak sah, wudhunya batal. Kalau wudhunya dianggap nggak ada, sholatnya nangis orang. Kalau begitu sholat saya selama ini hancur dong. Ya, karena kebetulan dia tinggal di pegunungan, ada saluran air pakai bambu dari atas. Cenderung kalau nadangin, udah seadanya yang kena dia, kadang kena ini, kadang mana be lagi kena kejatuhan air. Ya. Apa dalilnya? Karena ayatnya katanya wa aidiyakum ilal marofik, basuh tangan ila sampai marofik, sikut. Di mana-mana kalau sampai berarti objek terakhir adalah tujuan akhir. Contohnya begini. Ya, Pak Ali pergi dari Tambun ke Cikarang. Berangkatnya dari Tambun dulu apa dari Cikarang dulu saya tanya? Iya, pada posisi itu emang begitu. Dari Tambun ke Cikarang. Harus selalu diawali dari apa? Tambun, akhirnya di Cikarang. Tapi Bapak lihat konteksnya kalau begini. Saya ngomong sama tukang cat contohnya. Pak, tolong nanti tembok sebelah sini dicat ya. Sampai tengah saja situ. Tuh ada tiang di tengah ya. Sampai di situ aja ngecatnya. Sebelah sono nggak usah. Sekarang saya tanya ke Bapak. Kalau itu tukang cat, dia mulai ngecat dari sisi sebelah sini lalu ke sana, betul nggak? Boleh nggak? Kalaupun tukang ngecat dari sono ke sini boleh nggak? Yang kagak boleh ngecat sebelah sono. Kan gitu kan? Kan saya bilang ngecat sampai di situ. Itu nggak menunjukkan mulainya mesti dari apa? Karena kalimatnya basuhlah tangan kamu. Tangan mana? Tangan dari sini ke sini tangan. Tapi apakah semuanya ya Allah saya basuh? Ilal marofik, sampai sikut saja. Di saat tangan dari sini sampai di sini, kata Allah ilal marofik, sampai sikut saja. Berarti saya dari sini ke sini boleh, boleh. Dari sini ke sini boleh. Masih kurang percaya? Kita tes. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki kamu sampai mata kaki. Seringnya Bapak kalau basuh kaki dari atas duluan apa dari jempol duluan saya tanya?
Kalau kita pakai ilmu tangan tadi yang disampaikan Ustadz tadi, dari ujung jari ke mata kaki, dari ujung jari ke sikut, dari ujung jari ke mata kaki berarti ya. Itu orang wudhu gimana posisinya kira-kira? Supaya apa? Itu ngangkat kaki semuanya ntar supaya apa? Keran air jatuhnya apa? Bisa tujungkal semuanya orang wudhu kalau begitu. Kebanyakan orang mesti apa? Nyodorin kaki, ya udah cenderung mata kaki duluan yang kena. Gitu ya? Dan itu nggak masalah. Kiai kita dari zaman penjajahan Belanda nggak pernah ngeributin apa? Masalah begituan. Ngapa hari gini tahun 2020-an baru muncul apa? Hanya bermodal pahamnya katanya ilah di situ harpul goyah. Contohnya orang pergi dari Tambun ilah Cikarang, Tambun ke Cikarang. Berarti mulainya dari Tambun dulu baru apa? Itu nggak salah kalau konteksnya begitu. Makanya saya ingatkan, agama itu alatnya banyak. Mungkin kalau ditimbang-timbang sama orang servis motor di bengkel, alatnya masih banyakkan agama sebetulnya. Nggak cukup hanya bisa menerjemahkan Al-Quran, menerjemahkan hadis, hafal satu Al-Quran, hafal jutaan hadis, nggak cukup. Tapi dia harus tahu kelakuan orang Arab ketika berucap. Contohnya yang selalu berulang-ulang saya ingatkan, salah satu kesalahan kita yang umum. Waladun salihun yad'u lahu. Amal yang gak putus buat orang mati ketika ada walad yang mendoakan dia. Orang kita buka kamus. Yang namanya walad artinya apa? Anak. Berarti kalau ada orang mati yang boleh doain itu keluarganya doang, anak-anaknya doang. Lah bapak mah apanya emang anaknya bapak? Ya kagak boleh. Gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kelakuan orang Arab, walad itu sering diberlakukan umum. Anak sendiri bisa dipanggil walad. Walaupun lebih sering disebut ya bunayya gitu ya. Keseringan anak orang lain dipanggil walad. Saya kalau lagi merasa terganggu sama anak-anak ketika jalan, ada bocah pada main bola, namanya orang Arab senang main bola, lapangan kagak punya, main pada di lapangan, kita mau lewat nih. Kita teriaknya pasti apa? Walad, walad, walad. Begitu, kita ingetin tuh bocah pada, walad bahasanya. Jadi Nabi sudah visioner ke depan, supaya orang nggak salah paham hari gini, kalau ada anak sendiri doain mayit, anak tetangga doain mayit, siapapun doain mayit, itu nggak masalah. Makanya Nabi langsung ambil kalimat waladun sholihun yad'u lahu. Jadi amalan yang nggak putus kalau ada anak-anak, kan anak itu simbol orang yang ditinggalkan setelah apa? Setelah orang tua mati. Anak biasanya matinya belakangan, kan simbol begitu. Sayangnya yang nggak mati bareng sama si mayit tadi bukan hanya anaknya. Ada bapak-bapak sebelah juga masih hidup. Ya, nggak mati bareng. Jadi dalam definisi umum bahwa walad itu adalah orang yang ditinggal mati, maka dia masuk sebetulnya koridornya. Jadi pemahaman agama jauh lebih luas alatnya. Maka hari ini saya coba perkenalkan dalam tafsir ngomongin huruf ba saja. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bil ma'ruf sering digunakan di al-amru bil ma'ruf, gitu ya, yang sering didengar. Maka bi, seorang layak menikah, ya. Kemudian dia bisa mempergauli istrinya dengan baik, bil ma'ruf. Bi, dia meliputi ilmu pengetahuan agamanya full. Orang boleh berdakwah, mengajarkan orang lain, bil yang bagus. Si ustadznya ini ilmunya apa? Full. Walaupun kemudian ada kebiasaan Arab, bi itu artinya lil ba'd, sebagian. Contoh pada ayat wamsahu bi ru'usikum. Saya pakai ayat-ayat yang umum aja biar gampang dicernanya. Wamsahu bi ru'usikum. Basuh kepala kamu, gitu ya, waktu wudu.
Ulama yang mengartikan bi tetap pada makna full, penuh gitu ya, maka dia membasuh kepalanya apa? Dari depan sampai belakang, tarik lagi ke depan, full. Salah? Enggak, kan memang maknanya begitu. Syafi'iyah lebih cenderung bi itu apa? Litab'id. Sebagian aja yang kita yang kita mampu gitu ya. Entah kenapa, mungkin karena udah di salon rapih ini cukuran gitu ya. Kalau sampai ditarik ke belakang, ditarik lagi apa? Acak-acakan, mana mau rapat sama bos gitu ya. Maka apa? Udahlah, sampai di rambut bagian depan aja, sedikit. Sedikit doang nih. Ini berapa persen kepala ini? Kalau segini. Ya, 0, barangkali. Sini ya. Cukup. Bi itu bisa segitu. Makanya seorang masih boleh boleh menjadi ustadz menyampaikan dakwanya bi, meskipun dia ilmunya baru 1 buku. Makanya apa? Baligh anni walau ayah, gitu kan jatuhnya kan. Walaupun dia hanya menguasai 1 ayat, sampein. Itu karena bi mengandung paham sedikit, boleh silakan. Yang kagak boleh itu mau banyak kek mau sedikit ngajarin orang, dia sendiri kagak mau ngerjain itu. Itu yang kagak boleh. Beda nggak mau ngerjain ama belum bisa ngerjain. Contohnya begini Pak, contohnya. Ada anak muda ngajarin bapak haji contohnya. Dianya sendiri belum haji, boleh ngajarin? Boleh. Selama dia nggak ada niat, nggak pernah jatuh kaca, nggak pernah jatuh kata, gua kagak mau haji. Ya, dia saat ngajarin kan memang belum punya duit aja, tapi dia punya ngarep, itu masih boleh. Karena kalimat kabura maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Seorang itu baru dibenci kalau dia ngajarin sesuatu, dianya sendiri ogah ngerjain. Tapi kalau misalnya, maaf Pak ya, saya ngajarin bab nikah, saya sendiri belum nikah, tapi insya Allah tahun depan saya nikah, doain ya Pak. Nggak apa-apa, berarti dia ngajarin apa? Ngajarin nikah, jangan diomelin. Bocah songong banget, belum nikah udah bahas-bahas apa? Emang dia tahu apa rasanya punya istri, kan gitu ya? Nah, jangan dimarahin. Kenapa? Dia nggak niat, nggak nikah, kecuali kalau dia niat nggak nikah gitu bahasanya. Ya.